Pemirsa Intens Investigasi. Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kian hari kian menjadi sorotan. Berbagai pemberitaan mengenai keretakan rumah tangga mereka pun seolah menjadi pemberitaan paling panas saat ini. Lantaran usai adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ria Ricis, muncul pula isu-isu miring yang terjadi di ranah rumah tangga Ricis dan Ryan yang mulai terkuak. Namun, di tengah adanya isu-isu miring seputar Teuku Ryan, sosok Larissa Chow, mantan istri Alvin Faiz, kini juga menjadi sorotan lantaran diduga menyindir Teuku Ryan yang terlihat dari cuitan Larissa di media sosial. Lalu, seperti apakah sindiran Larissa yang diduga tertuju kepada Ryan hingga ada perkataan kasar yang ditulis oleh Larissa? Benarkah cuitannya itu tertuju kepada Ryan? Lantas, seperti apakah seorang peramal yang melihat gerak-gerik Teuku Ryan di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ricis? Benarkah usaha Ryan untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis tidak begitu maksimal hingga Ricis pun memilih untuk bercerai? Di sisi lain, usai video Ricis yang membonceng seorang pria viral di media sosial, hingga cibiran pun datang kepada sosok pria tersebut. Lantas seperti apa Prio asisten Raffi yang membonceng Ricis akhirnya buka suara dan juga mengungkap seperti apa hubungannya dengan Ricis sebenarnya. Dan bagaimana pula selain Prio, Dr. Adit pun juga terlihat buka suara usai dituding netizen sebagai mantan Ria Ricis yang mencoba mendekati Ricis kembali di tengah rumah tangga Ricis dan Ryan yang sedang di ujung tanduk. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, usai Ricis menggugat cerai Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu, Ryan memang terlihat menuliskan cuitannya di media sosial yang ingin speak up untuk membongkar tabiat sang istri di dalam rumah tangganya. Boleh gak aku speak up? Tapi dia adalah ibunya Moana. Mohon doanya saja ya untuk yang terbaik, tulis Ryan. Namun, hal tak terduga justru hadir dari sosok Larissa Chow yang seolah menanggapi cuitan Ryan yang ingin speak up. Ya, setelah Ryan yang ingin speak up membongkar tabiat Ria Ricis di dalam rumah tangganya, Larissa Chow yang merupakan sahabat Ria Ricis pun terlihat berkomentar menohok yang diduga tertuju kepada Teuku Ryan. Bahkan dari komentarnya tersebut, ada perkataan yang cenderung kasar dituliskan oleh mantan istri Alvin Faiz itu, yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang menjurus seseorang yang tidak introspeksi diri di saat telah digugat cerai oleh istrinya. Mulut sudah digugat, seharusnya introspeksi, tulis Larissa Chow. Lantas benarkah cuitan yang dituliskan oleh Larissa Chow itu tertuju kepada Teuku Ryan? Lantas, mengapa Larissa terlihat begitu kasar lewat cuitannya? Selain hebohnya cuitan Larissa Chow yang diduga tertuju kepada Teuku Ryan, seorang peramal pun juga membongkar seperti apa perlakuan Ryan kepada sang istri Ria Ricis. Ya, lewat mata batinnya, sang peramal pun juga menyebut bahwa selama ini Ryan pun memperlakukan Ria Ricis dengan kurangnya kasih sayang. Bahkan, atas sikap Ryan yang berlarut-larut tersebut, Ricis pun merasa mending hidup sendiri tanpa adanya seorang suami.
daripada terbelenggu dan merasa sendiri ketika terjebak dalam sebuah ikatan pernikahan. Atas hal itu pula lah, menurut mata batin sang peramal, gugat cerai Rian adalah keputusan mutlak bagi Ricis saat ini. Lantas, bagaimanakah sang peramal ketika melihat isu miring yang kini sedang ramai-ramainya, di mana Rian yang diduga tidak pernah menyentuh atau memberikan nafkah batin kepada Ricis sejak Ricis melahirkan? Benarkah tidak sepenuhnya isu miring itu benar adanya? Si suaminya ini kurang peka, kurang peka dalam segala hal sih sebenarnya ya. Kayak misalnya Ricis itu orangnya tuh pengen selalu diperhatikan gitu, dan itu wajar ya, namanya juga dengan pasangan gitu. Sementara suaminya lebih kayak asik dengan dunianya gitu loh, kayak yang kurang begitu memperhatikan istri gitu. Jadi Ricis ngerasa kayak, ngapain gua nikah tapi kok kayak hidup sendiri gitu ya, ngapain sih, mendingan kalau kayak gitu mendingan aja hidup sendiri, nggak usah punya laki gitu. Apalagi Ricis itu orangnya tegas gitu ya. Kalau dia udah punya prinsip A ya A, sampai kapanpun A gitu, tidak bisa dirubah lagi orangnya gitu. Kalau udah punya keputusan tidak bisa diganggu gugat Ricis itu. Kalau mau itu orang terdekat atau orang lain, kalau udah pernah dikecewain, udah pernah ngecewain dia akan jaga jarak. Sebagai suami istri tuh kan harusnya kompak ya dalam hal apapun gitu. Mereka kalau untuk jaga anak ya, ngasuh anak, insya Allah kompak. Kalau untuk yang hal-hal lain gitu ya, dia kayak yang gimana gitu. Jadi Ricis tuh kayak ngerasa berjuang sendiri gitu intinya. Jadi capek, makanya dia udahlah, daripada kayak gitu mah udah mendingan memutuskan untuk pisah gitu. Selain itu, dari mata batin sang peramal, setelah adanya gugatan cerai dari Ricis, Rian pun terlihat mencoba untuk membujuk Ricis agar tidak meneruskan gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tempo lalu itu. Walau begitu, jika melihat gerak-gerik Rian, sang peramal pun juga menyebut bahwa Rian pada saat meminta maaf dan membujuk Ricis justru tidak maksimal. Padahal di sisi lain, Ricis pun justru menunggu ketegasan dari Rian sebagai suami yang ingin benar-benar mempertahankan rumah tangganya. Ada, tapi nggak terlalu yang menggebu-gebu banget. Kayak yang paling dia minta maaf gitu, bisa nggak diperbaiki gitu. Tapi nggak yang kurang menunjukkan yang benar-benar serius gitu. Jadinya sepertinya ya Ricis lanjut. Walaupun keluarga masih sih sebenarnya masih menasehati Ricis supaya tidak meneruskan gugatan cerai gitu. Pihak keluarganya Ricis sama, keluarga itu juga dua-duanya sama. Keluarga Rian juga ngasih nasihat ke Riannya supaya minta maaf lah gitu, akan bercerai sih. Tapi sebenarnya kalau Riannya ada keinginan untuk benar-benar berubah, untuk benar-benar ini, Ricis masih membuka kok pintu maafnya dia, karena masih sayang. Ricis itu kalau udah sayang banget ya. Atas usaha Rian yang dirasa tidak maksimal itu, Ricis sendiri terlihat akan tetap melanjutkan keputusan cerainya. Walaupun nantinya pasca cerai kemungkinan Rian akan lebih duluan untuk mendapatkan pasangan baru. Sedangkan Ricis yang pilih akan menenangkan diri terlebih dahulu. Meski dari pandangan sang peramal, Ricis akan mendapatkan sosok pengganti yang lebih dari Rian. Sepertinya si itu. Oh, sampai cerai. Sampai cerai. Tapi Allah alam ya. Semoga aja salah. Saya nggak berharap mereka cerai sebenarnya, karena kasihan juga anaknya kan. Tapi kalau memang ini yang terbaik buat mereka, ya kita hanya bisa mendoakan aja yang terbaik. Semoga ini jalan terbaik, semoga ada jalan keluar nanti untuk mereka. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, kenapa enggak gitu. Lantas, seperti apa
Prio, asisten Raffi Ahmad yang buka suara usai video dirinya yang memboncengkan Ria Ricis saat di Bandung viral. Dan seperti apa pula hubungan Ricis dan Prio sebenarnya? Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sisi lain, beberapa waktu lalu kemunculan sebuah video yang memperlihatkan Ricis yang sedang membonceng seorang pria saat berada di Bandung juga mendadak ramai di media sosial. Hingga tidak sedikit netizen yang mencibir Ricis lantaran di tengah isu rumah tangganya dengan Rian yang sedang goyah, Ricis pun justru memperlihatkan aksi yang menuai kontroversi. Seperti tidak ada jarak dengan pria lain. Padahal Rian masih berstatus suami Ricis dan Ricis pun belum bercerai dengan Rian. Bahkan mengejutkannya lagi, Ricis pun terlihat begitu bahagia saat berada di atas sepeda motor hingga senyum dan tawa Ricis pun tergambar dengan jelas. Sebagai sosok pria yang diboncengi oleh Ricis, Prio yang merupakan asisten Raffi Ahmad pun akhirnya angkat bicara. Mengingat usai video itu viral, banyak tudingan dari netizen yang mengarah kepadanya. Bahkan Prio pun menampik jika dirinya tak ada hubungan apa-apa dengan Ricis. Mengingat Ricis adalah teman lama dan juga partner kerja, di mana seringkali berkolaborasi bersama. Nggak ada lah, nggak ada hubungan apa-apa selain pekerjaan, udah nggak ada. Nggak, itu mah lagi ini aja, lagi ada kegiatan bareng di Bandung. Aku ngewakilin AA karena waktu itu harus syuting, aku ngewakilin. Terus Ricis cuma kenal sama aku, ya udah kita bareng. Itu gara-gara itu ya? Gara-gara itu cuma jadi rame, nggak tahu. Wah gila itu ya. Udah disangka orang ketiga nggak, perebut istri orang lah, macam-macam gitu aja. Karena emang ada beberapa foto yang akunya nempel ke badan dia gitu, terus di motornya dia terlihat senang gitu aja. Mas Prio biasa aja. Kita dekat cuma sebatas pekerjaan, mungkin kedepannya ada banyak ada banyak giat yang akan bareng juga. Dan ketika ditanya konfirmasinya mengenai Ricis yang tampak bahagia saat membonceng dirinya pada kala itu, Prio pun menjawab bahwa saat itu Ricis pun mencoba menyibukkan diri di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Rian yang berhembus dengan kencang. Bahkan saat ditanya apakah ia kenal dengan Teuku Ryan, Prio pun mengaku tidak begitu kenal dan hanya sekali bertemu dengan Rian saat di Madinah beberapa waktu lalu saat umroh. Lantas, bagaimana dengan banyaknya cibiran dari netizen yang sempat dilayangkan kepadanya? Benarkah dari beberapa hujatan netizen, tidak sedikit yang menyebut dirinya adalah perebut istri orang hingga perusak rumah tangga orang lain? Lantas, seperti apa pula Prio menanggapi cibiran hingga DM yang masuk ke media sosialnya? Benarkah Prio pun sempat membalas DM dari netizen, namun akhirnya tidak lagi meladeni lantaran tidak begitu penting dan tidak mengganggu? Aku nggak bisa menilai itu, cuma dia mencoba untuk menyibukkan diri aja sih sebenarnya. Karena mungkin ya nggak tahu di masalah di belakang kita sebesar apa kita nggak tahu. Mas Prio sendiri kenal sama suaminya Ricis, kenal baik atau seperti apa? Aku tuh sempet ketemu sama suaminya, tapi sempet ngeliat doang waktu kita di Madinah kalau nggak salah, tahun baru kemarin aku di Mekah. Tapi di komen netizen paling tajam apa sih Mas yang Mas Prio baca? Ya itulah, ngerebut istri orang, rusak rumah tangga. Terus ada juga yang membahas
apa cinta di politik lah apalah gitu. Tapi merasa terganggu nggak atau sudah? Biasa aja, aku udah biasa kayak gini. Dulu kan berita awal, dundung-dundung, cuma yang bedanya dulu nyerangnya ke AA, contoh ke keluarga Kerans gitu. Sekarang nyerangnya ke pribadi gitu. Sempet kesel nih orang apa sih gitu. Sempet kita ladenin juga dari DM gitu, cuma nyapain juga ternyata ya udah. Lantas, seperti apa pula pasca menggugat cerai Teuku Ryan? Ternyata Ria Ricis pun justru kegap berfoto bersama Dr. Adit yang digadang-gadang sebagai mantan gebetan dari YouTuber dengan pengikut 42 juta lebih tersebut. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Di tengah ramainya kabar perceraian Ria Ricis dan Ryan, nama Dr. Adit baru-baru ini juga ikut terseret usai foto Dr. Adit dan Ricis saat di kondangan di pernikahan sahabatnya viral di media sosial. Mengingat netizen menyebut dirinya adalah mantan Ricis yang seolah kembali mendekati Ricis di tengah polemik dengan Ryan. Akhirnya, Dr. Adit pun memberikan klarifikasi. Ya, diakui oleh Dr. Adit bahwa foto yang kini viral di media sosial adalah foto dirinya dan Ricis saat bertemu di momen pernikahan sahabatnya Sarah pada 27 Januari 2024 lalu. Bahkan mengapa baju Ricis dan Dr. Adit bisa berwarna senada, Dr. Adit pun juga menjawab bahwa saat itu dirinya pun dipercaya oleh Sarah untuk menjadi groomsman sedangkan Ricis menjadi bridesmaid-nya. Kenapa? Enggak. Bukan. Captionnya tuh ya kan. Enggak. Apa sih tanggapan sama mantan sendiri? Itu enggak, biasa berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman, saling support. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat lah pokoknya. Kemarin itu kan rekanku Sarah nikah. Dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya. Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya, cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis hampir 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misalnya pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitas. Tak sampai di situ, Dr. Adit pun juga mengaku bahwa ia dan Ricis tidak ada hubungan spesial apapun lantaran sejak tahun 2016 atau selama kurang lebih 8 tahun, Dr. Adit pun sudah bersahabat dengan Ricis hingga ia pun juga mengungkap awal perkenalan dirinya dengan Ricis. Sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia, ya udah layaknya sahabat, karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17, berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik, bersahabat baik. Awal kenalnya ya biasa lah di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing,
kebetulan kan sama Ricis juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain. Saling support aja, gimana sahabat lah sama Ricis. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.